Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang laporan ujian global modul 3 mengenai statistik inferensi. Di sini saya mendapatkan modul pair-to sample test dan one-way ANOVA sebagai ujinya. Penjelasan singkatnya, statistik ini digunakan untuk mengetahui apakah dari suatu data yang berbeda, apakah dia memiliki sebuah perbedaan yang signifikan atau tidak. Maka dari itu dilakukan uji dengan pair-to sample test dan one-way ANOVA ini. Oke, yang pertama yang dilakukan adalah melakukan identifikasi variabel. Di sini yang pertama ada variabel terikat, yaitu adalah variabel yang perubahannya dipengaruhi variabel lain. Untuk pair-to sample test ini adalah nilai kemampuan dasar komputer dan teknologi informasi. Untuk one-way ANOVA adalah nilai pembelajaran logika informatika. Ini studi kasus yang didapatkan dari sebuah jurnal. Untuk variabel bebasnya, di sini adalah variabel yang mempengaruhi dari variabel terikat. Jadi variabel bebas itu akan mempengaruhi variabel terikat. Untuk variabel bebas uji sampel test adalah pemahaman awal murid dan pelatihan pengembangan keterampilan dasar komputer dan teknologi informasi sesuai dengan awal. Lalu untuk one-way ANOVA adalah mahasiswa semester 2 program studi teknik informatika Universitas Muria Kudus dengan perbedaan kelas. Untuk studi kasus untuk pair sample test itu satu jurnal yang digunakan untuk mengetahui apakah adanya peningkatan penguasaan kemampuan dasar komputer dan teknologi informasi dari murid dari 2 SD di Sulawesi. Untuk yang one-way ANOVA adalah melakukan pengukuran nilai pembelajaran kelas apakah di keduanya terdapat perbedaan signifikan mengenai pemahaman logika informatika dari universitas yang dibedakan dengan 2 kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Oke, ini ada data-data yang didapat dari jurnal. Ada 2, yaitu pretest dan posttest. Lalu dari one-way ANOVA ada dari 2 kelas, yaitu kelas A dan B. Untuk pertanyaan dari pair sample test, apakah ada perbedaan rata-rata nilai dari pretest dan posttest? Untuk one-way ANOVA, apakah ada perbedaan rata-rata yang nyata dari nilai pembelajaran logika informatika berdasarkan kelasnya? Oke, di sini ada perhitungan manual yang akan membahas tentang rumus-rumus yang digunakan. Yang pertama dari data pengamatan, kita akan menentukan DI, yaitu selisih dari 2 nilai yang diambil, yaitu pretest dan posttest. Contohnya 50 dan 70 selisih 20. Lalu dicari DI kuadrat, mengkuadratkan dari DI seperti ini, lalu dijumlahkan total dari DI dan DI kuadrat. Lalu kita melakukan perhitungan rata-rata dari nilai pengujian, yaitu sebelum pelatihan, setelah pelatihan, pretest dan posttest. Dapatkan rata-rata 52,23 untuk sebelum pelatihan dan 75,2 setelah pelatihan. Ini diambil dengan cara menjumlahkan semua nilai dari pretest lalu dibagi dengan jumlah frekuensi data seperti ini. Oke, lalu menentukan standar deviasi atau semangat baku. Lalu ini cara menghitungnya adalah menggunakan akar sigma x min x per kuadrat per n min 1. Kita dapatkan yang pretest 6,19 dan yang posttest 7,19. Lalu ada standar error min nilai pengujian, diambil dari standar deviasi dibagi akar dari frekuensi. Kalau untuk pretest didapatkan dari 1,50, posttest didapatkan 1,74. Lalu T hitung untuk menentukan nilai T hitung dari hasil pengujian ini. Lalu berikutnya ada one-way ANOVA. Di sini pertama melakukan perhitungan rata-rata sama seperti pair sample test, menjumlahkan semua dari satu kelas dibagi dengan frekuensi kelasnya.
Ini kebetulan kelasnya berbeda jumlah mahasiswanya, jadi kita harus lebih teliti untuk mengisi jumlah frekuensi dari kelasnya. Oke, lalu ada standar deviasi kurang lebih sama seperti tadi. Perhitungannya didapatkan untuk yang kelas A 10,75 dan kelas B ada 9,68. Lalu untuk menentukan F hitung ini didapatkan dari tabel perhitungan yang nantinya kita akan hitung satu persatu. Untuk K kita gunakan 2 karena kelasnya ada 2. Lalu MNK ada jumlah seluruh data yang masuk dikurangi kelasnya, jumlah kelas A, jumlah kelas B yang disimbolkan sigma X1 dan sigma X2. Lalu ada RY, ini dari jumlah kelas A, kelas B dikuadratkan lalu dibagi dengan jumlah seluruh kelas. Lalu ada AY, ini kuadrat dari kelas sendiri-sendiri dibagi dengan frekuensinya, lalu dikurangi dengan RY atau rata-rata. AY itu sumber variasi antar kelompok. Untuk sigma Y kuadrat adalah mengkuadratkan semua Y lalu dijumlahkan, dan dy di sini dari sigma Y kuadrat dikurangkan oleh RY atau rata-ratanya lalu dikurangkan lagi oleh AY rata-rata antar kelompok. Untuk A yaitu AY dibagi K-1, K nya kelasnya 2 dikurangi 1 kelas tetap, dan dy nya jumlah dari antar dalam kelompok, dalam kelompok dibagi dengan K N-1, di sini adalah 64. Untuk F hitungnya dapat diketahui ini dari antar kelompok dibagi dalam kelompok mendapatkan nilai 2,57. Oke, lalu kita masuk ke dalam aplikasi. Yang pertama ini kita akan melakukan uji paired sampel t-test. Jadi ini adalah data-data dari sebelum dan sesudah pretest post-test. Yang harus kita lakukan adalah masuk ke start, basic statistik, lalu paired B. Ini kita masukkan untuk sampel 1 sebelum, sampel 2 sesudah, lalu confidence level 95. Oke, lalu oke. Di sini kita akan mendapatkan hasil uji paired sampel t-test. Bisa dilihat ini rata-rata yang sudah kita lakukan di perhitungan manual tadi, hasilnya sama. Ya, 19 cukup 19. Cukup mudah untuk paired sampel t-test. Lalu selanjutnya kita akan melakukan untuk yang one-way ANOVA. Kita hapus, kita masukkan data dari one-way ANOVA. Namai A dan B. Oke, setelah itu kita masuk ke calc, masuk data, lalu stack, lalu klik kolom, lalu masukkan AB, lalu ini juga AB. Atau ini bisa kita tulis nilai. Oke. Setelah keluar, lalu kita masuk ke start ANOVA, one-way ANOVA. Kita insert kolom A dan B. Option,
95 decided kalau oke. Maka bisa kita dapatkan ini adalah hasil uji dari one way ANOVA. Uji ini bisa terbukti sama dengan perhitungan manual yang telah dibuat. Oke, untuk hasil analisisnya di sini H0 adalah jika suatu kondisi tidak ada perbedaan nilai uji. Untuk A1 adalah kondisi di mana ada perbedaan nilai uji dari dua hal yang diuji tadi. Variabelnya apabila min tabel kurang dari T hitung dan T hitung kurang dari tabel maka H0 diterima. Apabila min tabel lebih dari T hitung atau T hitung lebih dari T tabel maka H0 ditolak. P-value lebih dari 0,05 maka H0 diterima, dan P-value lebih kurang dari 0,05 maka H0 akan ditolak. Untuk menentukan T tabelnya kita lakukan interpolasi. Di sini kita mendapatkan angka 2,035. Oke, ini untuk grafiknya. Dengan nilai T tabel min 2,035 artinya lebih besar dari min 16,18, jadi H0 nya ditolak dan P-value nya kurang dari 0,5 yaitu 0,00, jadi semakin menguatkan bahwa H0 ditolak. Di sini berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pengujian sebelum pretest dan sesudah atau disebut post test. Untuk one way ANOVA, hipotesisnya H0 apabila tidak dapat perbedaan signifikan antara kelas A dan kelas B. H1 nya apabila terdapat perbedaan. Di sini F hitung apabila kurang dari F tabel maka H0 diterima. Apabila F hitung lebih dari F tabel maka H0 ditolak. Sehingga apabila P-value lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima, dan apabila P-value kurang dari 0,5 maka H0 ditolak. Ini adalah grafik dari one way ANOVA. Di sini masuk dalam daerah penerimaan 2,57 karena F hitung 2,57 kurang dari F tabel 3,991 maka H0 diterima, dan P-value lebih besar daripada 0,05 yaitu 0,114 lebih besar daripada 0,05 maka H0 diterima. Maka H0 diterima sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan berdasarkan kelompok sampel kelas A dan B. Untuk kesimpulannya, untuk versi multitest jadi H0 ditolak maka ada perbedaan signifikan antara nilai pengujian sebelum pelatihan pretest dan sesudah pelatihan atau post test. Untuk one way ANOVA di sini H0 diterima sehingga ada perbedaan antara sampel dari kelas A dan kelas B. Oke, sekian dari penjabaran ujian global yang saya buat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya mengenai modul 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Diputri Syafati, NPM 18077 dari sesi Kamis meja 1 akan menjelaskan tentang modul 4 analisis regresi dan korelasi. Apa sih analisis regresi? Regresi dapat digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel. Selain itu, kegunaan dari analisis regresi antara lain untuk mengetahui hubungan linear antara variabel terikat dengan variabel bebas. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa berpengaruhnya variabel bebas terhadap variabel terikat. Dan yang terakhir, untuk memprediksi nilai variabel berdasarkan variabel yang lain. Hasil analisis regresi merupakan koefisien masing-masing variabel independen. Koefisien didapat dengan memprediksi nilai variabel dependen melalui sebuah persamaan. Perhitungan analisis regresi dilakukan dengan dua tujuan sekaligus. Yang pertama, untuk meminimumkan penyimpangan antar nilai aktual dan nilai estimasi variabel dependen dari data yang sudah ada. Analisis regresi juga akan memberikan arah hubungan apakah antar variabel hubungannya negatif atau positif, dan juga akan memprediksi nilai dari variabel dependen apabila variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Selanjutnya ada analisis korelasi. Di sini akan digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antar variabel.
keeratan hubungan antar variabel kuantitatif dinilai berdasarkan angkanya, bukan tandanya. Dan juga kita akan mengetahui arah hubungan yang terjadi. Apabila tandanya positif, artinya hubungannya searah atau berbanding lurus. Sedangkan apabila arahnya negatif atau tandanya negatif, berarti arah hubungannya adalah berbanding terbalik atau berlawanan. Dari persamaan ini, nilai korelasi akan didapat dengan berkisar antara 1 sampai dengan min 1. Apabila hasil menunjukkan lebih dekat dengan 1 atau min 1, artinya hubungan antar variabel semakin kuat. Sedangkan sebaliknya, apabila nilai korelasi mendekati 0, maka menunjukkan hubungan antar variabel semakin lemah. Nah, untuk aplikasi yang akan kami gunakan di sini dalam analisis regresi dan korelasi adalah stat grafik. Nah, selanjutnya beralih ke pengolahan data. Yang pertama ada untuk korelasi. Setelah membuka stat grafik, masukkan data yang telah kita peroleh. Di sini ada nominal pembelian dalam juta dan juga jumlah pembeli. Copy semua datanya untuk nanti di-paste di stat grafik. Nah, kita paste di sini. Pastikan type datanya adalah numerik, lalu ganti nama kolom sesuai nama variabelnya agar lebih mudah dalam mengerjakan. Nominal pembelian, dan yang ini adalah jumlah pembeli. Selanjutnya, klik relate, multiple factors, multiple variable analysis. Klik semua variabel yang ada, oke. Complete case only, oke. Dan beri tanda centang hanya pada correlation. Oke. Nah, akan muncul hasil korelasi dari data yang sebelumnya telah kita masukkan. Selanjutnya, dengan data yang sama, akan kita lanjutkan untuk proses regresinya. Langkah selanjutnya sama, kita klik relate, one factor, simple regression. Nah, untuk Y kita pilih variabel terikat, dan X kita pilih variabel bebas. Oke. Lalu kita pilih linear. Setelah itu, beri tanda centang hanya pada analisis summary-nya saja. Oke, nah akan muncul nilai dari simple regression-nya, ada koefisien, ANOVA, dan model dari summary-nya. Semua langkah yang sudah dilakukan dapat digunakan untuk menguji semua variabel yang akan diuji dengan analisis regresi dan juga korelasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.